Rohmi, Prof juga Waidi. Mungkin ini yang kedua kali Prof dia hadir ke Sukabumi. Ini luar biasa. Beliau sudah ke Al-Masturiyah dan hari ini ke kita. Saya pikir perjalanan kampus ini memang luar biasa, dan kita hari ini melalui proses yang lumayan melelahkan, bahwa hari ini adalah kita mengajukan prodi baru S2 PAI. Kenapa kita butuh sarjana program magister ini? Karena kita, kalau dihitung kepemimpinan saya dan Pak Wapat satu masuk di kampus ini hampir 2.000 alumni di SDA Karisma ini. Nah, atas dasar itu maka pertimbangannya adalah beberapa alumni itu sering bicara bahwa mereka butuh, masyarakat membutuhkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita bisa lihat pada kampus ini, satu, akreditasi institusi kita. Sebelumnya peringkat akreditasi kita adalah baik, dan proses akreditasi depan harapan satu tingkat kita naik baik sekali, dan kualitas lebih diakui di nasional. Tentunya bukan sekedar secara administratif, tapi komitmen untuk pendidikan. Selanjutnya adalah visi kampus. Visi kampus sebelum unggul dalam bahasa, sebelumnya kita punya visi unggul dalam bidang bahasa Arab, Inggris, Tahfidz dan Quran. Itu kepemimpinan ketua yang dahulu. Tapi program ini jalan, Prof. Pak Dr. Iwan. Program ini jalan. Sebagai bukti kita setiap tahunnya memberangkatkan mahasiswa kita yang KIP itu ke Pare. Dan yang diberangkatkan itu tidak hanya berbahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Jadi dibagi 2 kelas. Dan hanya STAI Karisma yang berani melakukan itu. Kita harus jujur, ketika bantuan pemerintah, program pemerintah yang luar biasa ini mencerdaskan kehidupan bangsa, kita support, kita dukung. Salah satu diantaranya ketika anggaran KIP itu turun, kita yang berani memberangkatkan. Sampai perguruan tinggi yang lain ketika kita bertemu di Kepertais itu, duit dari mana STAI Karisma memberangkatkan itu? Lalu saya jawab, ya karena jujur kalau ukuran PT KIS dengan beasiswa yang kita terima itu pasti ada sisa. Nah, sisanya itu adalah rugi ketika bangsa ini, ketika sudah mensupport tapi kita tidak memanfaatkan. Maka mereka harus punya kelebihan. Salah satu diantaranya adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kini kampus punya visi yang berbeda. Kampus Digipreneur fokus pada keilmuan Islam, adaptif, digital, inovasi, dan kewirausahaan. Kurikulum teknologi digital, entrepreneurship, kolaborasi, lintas disiplin. Ini harus kita lakukan. Untuk apa? Sebagai jawaban terhadap tantangan zaman itu. Next. Pengembangan program studi. Hari ini yang sudah dan kita punya adalah pendidikan agama Islam, dan itu akreditasinya baik sekali. Yang kedua, PGMI itu sama, baik sekali akreditasinya. Yang terbaru yang masih hangat itu PIAU. Kita kemarin Prof. Pak Dr. Iwan, kita mengajukan 3 prodi. Yang prodi baru itu PIAU, terus komunikasi penyiaran Islam, dan ekonomi syariah. Kalau yang sudah keluar izin itu adalah akreditasi yang sudah keluar, itu adalah PIAU. 2 lagi kita lagi nunggu. Saya berharap
Pak Nika Subit membantu mensupport kita sebagai spirit buat kita untuk terus mengabdi pada lembaga dan bangsa. Tujuannya adalah memperluas layanan akademik untuk masyarakat. Nah, penguatan kita juga ada penguatan jurnal ilmiah. Kita punya 3 jurnal ilmiah. Yang pertama Harismatik, kedua Marhalah Gula, dan yang ketiga adalah Raja Bupati. Kenapa Raja Bupati? Sejarahnya panjang. Ini tanah ini, Prof. Ini ada satu kerajaan yang tidak dipublikasikan di bangsa ini. Padahal termasuk kerajaan Sunda terkenal. Jaya Bupati namanya. Nah, maka jurnal kali ini lebih mirip-mirip di situ. Dan insya Allah setelah jadi institut terus jadi universitas, kita mau menamakan Universitas Jaya Bupati. Itu alasan. Yang selanjutnya, next. Ya. Balik lagi Pak, video. Nah, peringkat Sinta kita, Prof. Dr. Iwan, kita keempat di Kabupaten dan Kota Sukabumi dari 23 perguruan tinggi. Kita keempat, yang pertama ada Muhammadiyah, ini kita yang keempat. Itu membuktikan bahwa kita siap bersaing. Dan kalau ukurannya PTKIS, maka kita yang pertama. Jadi ada beberapa institut di Sukabumi, kita di atasnya. Ini adalah prestasi luar biasa. Saya ucapkan terima kasih pada dosen yang hari ini luar biasa. Mereka menulis dan karya-karyanya sudah dibukukan. Dan kebetulan Pak Adi ini yang megang laptop ini baru hari kemarin sidang tertutup di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah kita ada beberapa doktor yang sedang menyelesaikan, termasuk Pak Dr. Hasan, kandidat Dr. Hasan mungkin minggu depan harus tepatnya di UIN Bandung. Dan bisa Prof melihat Pak Dr. Iwan, wajah-wajahnya adalah wajah-wajah surga. Dan mudah-mudahan alhamdulillah hanya beberapa yang tersisa, termasuk Pak yang menjemput Prof ini adalah dosen paling lama Prof berdirinya kampus ini, Pak Dr. Ujang Badusal Haji Ujang ini paling lama. Berapa ketua? 7 ketua. Saya mengalami 7 ketua. Ini luar biasa. Ini termuda, ketua termuda. Dan saya disebut Ngobrol berarti. katanya ketua termuda. Alhamdulillah. Komitmen dan produktivitas dosen, banyak dosen yang sudah sertifikasi profesional, produktif, bukunya banyak, artikelnya HKI. Ini adalah dampak pembelajaran berbasis riset dan karya aktual. Kolaboratif riset dan pengabdian, mahasiswa ikut serta. Prestasi terbarunya adalah hibah pengabdian masyarakat di Tabdimas Kemenagri. Alhamdulillah dari PTKIS Kota dan Kabupaten Sukabumi harusnya yang mendapatkan pengabdian hibah di Tabdimas. Selamat datang Prof. Sulasman M.Hum. Ini adalah guru besar kita. Terima kasih Prof. sudah hadir. Next. Nah, ini adalah buku-buku yang sudah kita karya-karya yang sudah kita bukukan. Konsep pemikiran politik Haji Sanusi itu adalah buku pertama saya. Yang kedua adalah Agama dalam Bingkai Kebudayaan, terus Pak Arif, banyak lagi karya-karya yang lainnya. Saya pikir ketika bicara
kampus hari ini akademik tidak bisa ditutupi. Jadi kita tidak bisa berbohong. Kalau dulu akreditasi bisa kita tipu-tipu data. Kalau hari ini nggak bisa. Makanya Prof. Dr. Iwan, hari ini keadaan kita yang begini adanya. Kampusnya masih belum layak disebut kampus secara physically, tapi kita siap bersaing. Di antaranya adalah ya dibuktikan dengan dosen-dosen yang luar biasa. Dan kita pindah ke sini 1 tahun lebih, Prof. Tanah total semuanya adalah 3.500. Di belakang kita di bangunan ini, ke depan saya tadi cerita ke Prof. Ke depannya kalau Allah mengizinkan kita bebaskan tanah yang di belakang dan aksesnya ke nasional, jalan nasional. Kenapa kita berani mendirikan Persada 2? Salah satu di antaranya ini adalah PT KIS pertama ketika dari Jakarta masuk Sukabumi. Jadi kampus ini harus besar. Kenapa? Sebagai pembuktian bahwa giroh terhadap pendidikan Islam di Sukabumi ada gerbang sebuah perguruan tinggi namanya Institut Agama Islam Harisma Sukabumi. Selanjutnya adalah penguatan kompetensi mahasiswa belajar yang bahasa Arab tadi di Kediri. Ini adalah kebetulan bisa juga ada lomba dan mahasiswa kita dapat juara kedua. Ini adalah kegiatan dan kita komitmen dengan lembaga yang namanya GI, sudah MOU dan setiap tahun kita mengirim. Alhamdulillah tuh, Pak Dr. Iwan kalau mau dites mahasiswanya boleh Pak. Ceritanya dulu KIP, saya cerita sedikit keluar. Dulu KIP ada wartawan yang datang Prof ke kampus kami, wartawan Bodrek. Dia datang, bahasanya bahwa telah terjadi penyelewengan anggaran KIP. Dia datang, kebetulan saya nggak ada, ngasih ke staff dan kita terima dan dia bilang bahwa silakan rektornya, ketuanya hubungi saya. Saya nggak ngomong. Tapi pada akhirnya dia datang, dia mau intinya ya ngorek dan minta duit. Saya bilang ini silakan Anda datang ke kampus ini, besok kita kumpulkan mahasiswa yang KIP itu. Tapi mohon maaf, saya bilang Prof ke mereka, ini yang 50 orang ini sudah tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka hanya bisa berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kalau sampai mau tanya-tanya sama mahasiswa harus pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Lalu wartawan itu balik lagi Prof. Saya kerjain sekali-kali. Selanjutnya Pak. Transformasi institusi. Ini adalah kita sering bicara tentang Road to Institut Karisma Nusantara. Bukan sekadar perubahan nama, visi dari lokal, nasional, dan internasional. Dampaknya adalah perluasan pengaruh dan reputasi akademik. Itu sudah kita buktikan. Jadi saya berharap setelah ini dievaluasi, setelah itu izinnya cepat mudah-mudahan keluar dan kita juga migrasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi Institut Karisma Nusantara. Itu adalah impian kita semua dan ini adalah cita-cita semua termasuk yayasan, termasuk para ketua-ketua yang dan saya akhiri terima kasih saya ucapkan pada semua yang sudah hadir, dosen, struktural sudah termasuk mahasiswa hari ini dan kebetulan semua yang tadi ngaji posisinya adalah mahasiswa Haris. Itu saja dari saya yang kita sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam